masuk ke value biblioterapi. Value biblioterapi atau nilai dari biblioterapi sendiri, biblioterapi ini bisa membantu klien mendapatkan insight tentang masalah ya, seperti tadi tujuan biblioterapi sendiri. Yang kedua, biblioterapi memberikan klien teknik relaksasi dan diversi. Nah, apa itu diversi? Diversi itu pengalihan perasaan ya, pengalihan rasa sakit misalnya. Kemudian biblioterapi membantu klien fokus pada hal-hal di luar dirinya sendiri. Nah, jadi fokusnya tidak pada dirinya sendiri saja, tapi hal-hal yang ada di luar dirinya sendiri. Yang ini akan berguna untuk dia bercermin bahwa ternyata yang mengalami masalah itu bukan hanya dia seorang gitu. Kemudian biblioterapi juga dapat digunakan untuk membantu individu meningkatkan hubungan interpersonal. Kenapa? Karena di dalam grouping biblioterapi dia akan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia berinteraksi dengan penulis lewat bukunya, kemudian lewat teman-teman di dalam satu grup terapi itu secara interpersonal ya. Jadi kalau hubungan interpersonal ini terkait dengan komunikasi antara pribadi dengan pribadi yang lain. Biblioterapi merupakan alat yang sangat baik untuk membantu klien mengatasi hambatan fisik atau emosional. Nah, kenapa membantu klien mengatasi hambatan fisik? Contoh misalnya, orang tunanetra tidak bisa melihat. Nah, bagaimana biblioterapi ini bisa membantu orang yang tunanetra bisa mendapat insight dari bukunya, yaitu dengan cara dibacakan. Nah, kemudian orang lansia yang sudah punya kabur penglihatannya juga bisa dibacakan. Anak-anak prasekolah juga dibacakan. Jadi memang biblioterapi ini adalah cara yang bisa digunakan oleh berbagai kondisi ya. Kemudian emosionalnya seperti apa? Nah, bagaimana orang-orang yang mengalami depresi bisa tidak pakai biblioterapi? Bisa, tapi bukan untuk baca buku ya. Nanti ada treatmentnya khusus gitu untuk yang mereka-mereka yang memiliki keunikan dalam masalahnya. Biblioterapi juga bisa loh pakai untuk yang bipolar. Itu caranya seperti apa? Tentu saja tidak suruh baca buku kemudian direfleksikan, diajak diskusi, tidak ya. Tapi bisa menggunakan audio rekaman. Makanya di sini letaknya keilmuan dokumentasi, keilmuan perpustakaan ini penting dalam biblioterapi, karena kemampuan seorang librarian untuk mengambil insight dari masalah klien, kemudian bagaimana mendokumentasikannya, dan setelah didokumentasikan itu ya diarsipkan, nanti dicari kembali, diretrieve kembali. Nah, ini juga penting dalam biblioterapi ya. Jadi secara emosional bisa melakukan rekaman ya dalam masalahnya. Biblioterapi juga bisa dipandang sebagai alat preventif. Jadi sebelum terjadi masalah, nah pakai biblioterapi. Nah, makanya disebut sebagai developmental biblioterapi. Nanti tentang biblioterapi ini juga ada keterbatasannya loh. Nah, bagaimana keterbatasannya? Kita simak di video yang berikutnya. Salam biblioterapi.